saat kita beribadah pastinya kita akan menerima yang terbaik. Karena Tuhan itu Dia sudah menyediakan segala sesuatu yang terbaik dalam keberadaan kita. Sebetulnya ibadah itu bukan hanya, bahkan dikatakan ibadah kalau disertai dengan ucapan syukur itu rasa cukup, maka itu akan memberi keuntungan bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, miliki ekspektasi setiap kita datang ibadah itu bukan hanya ibadah aja. Amin. Bukan hanya ibadah aja. Kalau kita hanya rutin ibadah aja tanpa ada sesuatu yang menarik hati kita, itu ya kita tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan dengan sebuah ekspektasi, Tuhan aku rindu akan jamahan Tuhan, maka saya pastikan saudara akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin. Mari saat ini kita undang untuk setiap kehidupan kita, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Menuntut setiap keberadaan kami, untuk kami menemukan yang terbaik yang Kau sediakan dalam kehidupan kami. Saat ini juga Tuhan, kami arahkan hati kami. Katakan bersama saya, aku arahkan hatiku saat ini Tuhan, untuk menerima yang terbaik yang Tuhan telah sediakan dalam hidupku. Aku ubahkan hatiku untuk aku cenderungkan kepada Tuhan saja. Setiap problema, setiap masalah yang ada, aku singkirkan dan aku percaya Tuhan ada bersamaku, menolong aku, menguatkan langkahku, menolong kehidupanku. Dan aku percaya aku akan lebih dari pemenang. Terjadilah atasku. Terjadilah ada ucapan syukur yang naik, ada ucapan syukur yang naik, ada ucapan syukur yang naik dari dalaman hati kami. Katakan bersama saya, ya Roh Kudus, saat ini aku beri hidupku. Saat ini aku beri hidupku untuk Roh Kudus bekerja secara nyata, secara kuat dalam hidupku. Aku percaya jamahan Tuhan akan menyempurnakan hidupku. Terjadilah atasku. Yes, amin, 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 amin. Ya la 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 Yes, mari arahkan hati kita, mari arahkan hidup kita hanya pada Tuhan. Saat ku berjalan
bekerja, Rohmu bekerja. Yes, lupakan kanan kirimu. Ini antara engkau dengan Tuhan. Terima yang terbaik daripada Tuhan. Kau bertata di atas pujian. Lupakan kanan kirimu, arahkan hatimu pada Tuhan. Aku menyembahmu, Rohmu bekerja, bekerja saat ku memujimu. Amin. Kau bertata di atas pujian. Di
tanganku di hadapan Tuhan. Ku pandang, rasakan, nikmati kehadiran Tuhan dalam hidupmu, menguatkan langkah kakimu, memperhatikan hidupmu. Cium, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hati dengan setiap umatmu Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu
Terima jawaban Tuhan. Terima jawaban Tuhan. Syakaya dengarkan dirimu sendiri berdoa. Limpahkan kanan kirimu. Dia ada di hadapanku. Shekarna la 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 Kiana la 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 ya la la masyada la 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 Shekana la 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 ya la 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 Maya masaku undumu. Yes, Sandamaya. Terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan-Mu, setiap kebaikan-Mu yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Biar Kau semakin nyata atas setiap keberadaan kami Tuhan. Bertambah semakin nyata atas setiap kami tanpa terkecuali. Sampai hanya Engkau yang kami rindukan. Hanya Engkau yang kami cari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Pertolongan-Mu ajaib dalam hidup kami. Sakaya pagi hari ini kami haus, kami lapar akan Kau Tuhan. Kita nyanyikan seperti rusa merindukan air. Dengan segenap hati kita, dengan segenap iman kita, lupakan kanan kirimu. Dia adalah Allah yang mengetahui isi hati.
apapun tidak boleh mendistract kehidupan kami, mengalihkan pandangan kami. Karena Engkau adalah Allah yang sanggup menolong setiap umat. Kami percaya dengan satu kepastian, kemenangan-Mu di atas kayu salib mengalahkan dosa, mengalahkan iblis, mengalahkan sakit penyakit, mengalahkan ketidakmampuan kami. Kami percaya kemenangan yang sama telah Tuhan letakkan pada umat-Mu, pada gereja-Mu yang hidup hanya dari firman-Mu. Terjadilah atas setiap keberadaan kami Tuhan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Dan pagi hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kau bertahta atas setiap pujian kehidupan kami. Bukan hanya bertahta, tetapi pujian itu terngiang-ngiang dalam sanubari kami, menjadi kehidupan, menjadi kekuatan, menjadi pedoman hidup untuk kami melangkah. Kami percaya Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan menaikkan doa kami. Amin, 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 amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Kita mengalami realita Tuhan, amin. Amin. Kita tidak boleh hanya melihat fakta dan keadaan, tetapi Tuhan katakan Dia adalah Allah yang lebih dari pemenang. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita datang di dalam ibadah, pastikan kita menerima yang terbaik. Amin. Harusnya kita menerima yang terbaik. Apa yang saudara butuhkan ada di dalam Dia. Saya ada sedikit kesaksian Bapak Ibu Saudara. Ketika beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara, ketika prayer group ya PG, kalau saya dan istri itu bukan hanya di tempat ini, tetapi kadang ketika kami di Jogja, kami pun juga ikut prayer group Bapak Ibu Saudara. Dan itu pokoknya setiap saya berkumpul, saya punya ekspektasi, Tuhan aku mau mengalami Engkau. Pokoknya berkat terbaik itu harus aku terima. Berkat terbaik loh Bapak Ibu Saudara. Berkat apa yang saudara butuhkan? Yang terbaik itu dari Tuhan. Amin. Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, ketika PG, waduh, dari rumah memang saya udah sedikit ngeluh sama istri bahwa ini kok migrain ini, nggak pada tempatnya, mau PG migrain gitu. Bapak Ibu Saudara tahu sendiri ya, kalau misalnya sakit kepala, wah itu nggak enak banget. Apalagi pas harus yang namanya membangun di dalam manusia roh, kan kadang-kadang kita butuh juga benar-benar intens seperti itu. Wah tambah berat ternyata. Tambah otot-otot itu seperti tambah ketarik gitu. Nah, terus pokoknya di sesi pertama saya mengimajinasikan, saya coba pokoknya mengimajinasikan seperti wanita pendarahan yang pernah kita baca di Alkitab. Dia yang 14 tahun sakit, kemudian dia berkata dalam dirinya, asal aku jamah jubahnya aku sembuh. Aku juga ngomong seperti itu. Saya juga ngomong seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ketika PG ngomong seperti itu, saya imajinasikan saya sembuh, saya sehat. Ternyata sembuh enggak? Enggak. Belum sembuh. Belum. Itu sesi pertama. Apakah saya nyerah? Saya tidak nyerah. Enggak nyerah Bapak Ibu Saudara. Sampai di sesi-sesi terakhir, karena ada beberapa sesi ketika PG, sesi pertama itu adalah sesi di mana kita menghancurkan setiap pokoknya kalau ada unak-unak di hati, ada sumbatan di dalam hati, kehidupan kita itu harus dijebol semuanya. Nah, sesi kedua itu masuk di dalam kemenangan. Nah, di sesi yang kedua ini saya masih ingat sebuah lagu. Ku menang, kau menang, ku menang, kau menang. Sampai pada ketika lagunya sangat sederhana, hanya ku menang, kau menang.
Kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti VSS terkadang, nah itu ada lagu itu. Nah, lagunya sederhana, hanya ku menang kau menang aja. Tiba-tiba aja, tidak tahu, saya tidak memohon apapun juga, tiba-tiba itu nyeri di kepala saya itu hilang begitu saja. Dan bukan hanya sampai di situ, itu udah 2 minggu ya. Sampai pada hari ini, kemarin saya ngomong sama istri juga, aku sama sekali nggak merasakan yang namanya sakit yang sering aku rasakan itu. Biasanya mami yang paling tahu kalau saya sakit, saya mesti konsumsi obat, Bapak Ibu Saudara. Kadang kalau udah benar-benar nyeri kayak gitu, saya konsumsi obat. Tapi kalau ini, Bapak Ibu Saudara, saya rasakan kesembuhan ilahi itu mengalir dalam kehidupan saya. Amin. Bapak Ibu mau merasakan sesuatu yang sama? Apa yang Bapak Ibu butuhkan? Kemenangan itu sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari semuanya bangkit berdiri. Gak mau mendakwa ya. Pokoknya kok kurang semangat loh Bapak Ibu Saudara. Loh, mana ayatnya? Saya akan coba bacakan satu ayat Bapak Ibu Saudara. Kolose 2 ayat 14. Ya Bapak Ibu mau duduk, mau berdiri, monggo aja. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Artinya apa? Kristus itu telah menang. Amin. Yesus itu sudah menang atas setiap beban hidup kita. Beban kita itu enggak terlalu berat Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau melibatkan Yesus dalam hidup kita. Masalahnya kita mau enggak melibatkan Yesus. Amin. Yes. Ku menang, kau menang. 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 Kanan kirimu deklarasikan. Ku menang, kau menang.
Haleluya. Kalau kita menang, saudara, karena dirimu juga akan menang. Atas setiap masalah, atas setiap problematika hidup, mungkin kekurangan ataupun masalah apapun itu. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita buat Tuhan. Tuhan, ini setiap kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami adalah korban tebusan-Mu Tuhan. Kami bukan hidup bagi diri kami lagi, tetapi kami mau hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Katakan bersama saya, aku mau hidup hanya bagi Tuhan, hanya bagi pergenapan rencana. Tolong aku Tuhan untuk berfokus hanya kepada janji-Mu dan kesetiaan-Mu dalam hidupku.
atas setiap perjamuan yang kami adakan pagi hari ini. Bapa kiranya akan bekerja lebih nyata lagi, sehingga tiap kami boleh alami Engkau. Amen. Oh Bapakku tidak terbatas. Pengalaman itu hanya orang tertentu, tetapi semua kami boleh alami perjumpaan dengan Tuhan, mukjizat Tuhan. Bahkan apapun yang kami butuhkan, kami boleh terima itu dengan iman. Lewat perjamuan kudus Tuhan, mari kuduskan pelayan-pelayan-Mu, juga jemaat-Mu, juga hamba-Mu ini Tuhan, supaya kami terima berkat lewat perjamuan kudus. Terjadinya penyatuan dalam hidup kami dengan hidup-Mu Bapa. Mujizat yang tersedia itu kami boleh alami setiap hari, setiap waktu kami terhubung dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urakala pasyekene mekranto nataria rasakan. Oh, setiap kelemahan, bahkan setiap ketawaran hati kami hardik itu di dalam nama Yesus. Berkuasalah atas setiap kami Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu turun atas kami. Tidak ada tuduhan dalam hidup kami. Karena kami mau Tuhan hidup seidangan dengan-Mu. Maka biarlah hati kami tahir, hati kami bersih, pikiran kami diselaraskan dengan firman. Oh Bapa, kami siap menerima berkat-Mu pagi hari ini lewat perjamuan kudus dan lewat firman Tuhan. Lewat kehadiran kami di hadapan-Mu Tuhan, kami tahu akan terjadi perjumpaan dalam hidup kami dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Saya undang petugas perjamuan boleh maju ke depan. Silakan sesaat jemaat. Oh Bapak, kami tahu Tuhan ada banyak kelemahan dalam tubuh kami, dalam hidup kami. Mari kuduskan, ampuni kami, supaya oleh kuasa darah tahirkan kami, Kau buat kami layak duduk seidangan dengan-Mu, menerima berkat penyatuan lewat perjamuan kudus, lewat darah dan daging-Mu ini Tuhan. Siapa yang terjadi di sorga terjadi dalam hidup sehari-hari, karena memang itulah kerinduan hati-Mu. Kami menikmati sorga di muka bumi ini. Persekutuan kami dengan-Mu setiap waktu, bukan hanya di hari Minggu, tapi di setiap waktu, setiap detik hidup kami. Kau nyata di hidup kami, Kau nyata di hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Masing-masing bersekutu dengan Tuhan, supaya apapun yang menjadi perkataan Tuhan, minimal satu kata Engkau tangkap itu sebagai kebenaran dalam hidup. Oke, kalau semua sudah terima, yuk semua boleh ambil roti dan pegang di tangan kanan. Kalau Bapakku terus bekerja lagi dalam hidup kami, terus berbicaralah secara pribadi atas hidup kami, sehingga kami selalu berhubung dengan Amin. Sekarang dalam ya syaratan
Sebelum itu mari dengar firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu waktu Tuhan Yesus mengambil roti saat dia diserahkan dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kamu. Kita makan tubuh Tuhan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarlah firman Tuhan lebih dahulu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum darah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami untuk taat dan dengar-dengaran. Hingga bukan saja kami menikmati, kami pun boleh salurkan itu kepada yang lain. Bapak, Engkau juga mencintai mereka, saudara dan keluarga kami yang belum di dalam Engkau. Lewat sorga yang nyata atas hidup kami